Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sekarang masuk ke proses pembelajaran secara daring untuk pembelajaran matematika bab 2, yaitu fungsi, komposisi, dan inverse. Yang mana kemarin Alhamdulillah kalian sudah menyelesaikan bab 1 dan sudah mengikuti evaluasi. Mudah-mudahan nanti nilainya bab 1 itu sangat memuaskan. Baik, kita ke bab 2 sekarang, yaitu tentang fungsi. Yang mana kalau kita ketahui bahwa dari bab 2 tentang fungsi itu apa sih tujuan pertemuan ini? Yang mana peserta didik dapat diharapkan mampu memahami definisi tentang fungsi. Yang kedua, menghitung komposisi fungsi. Yang ketiga, menghitung inverse fungsi. Sekarang pengertian fungsi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi atau pemetaan. Nah, di sini ada kata kunci relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B. Kita sudah mengetahui bahwa yang dinamakan relasi itu adalah artinya hubungan. Relasi dari himpunan A berarti ada hubungan dari himpunan A ke himpunan B. Nah, itu relasi khusus disebut fungsi. Nah, artinya setiap fungsi itu masuk relasi, tetapi setiap relasi belum tentu fungsi. Jadi sekali lagi, setiap fungsi masuk relasi, tetapi tidak setiap relasi masuk pada fungsi. Adapun definisi fungsi, bahwa definisi fungsi itu ialah fungsi ialah jika dan hanya jika setiap unsur dalam himpunan A berpasangan tepat dengan satu unsur himpunan B. Nah, ada kata kunci. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, sebelum dilanjutkan, jadi kalian itu kalau membaca satu kalimat itu harus dimengerti apa maksud kalimat tersebut. Ini juga fungsi, definisi fungsi. Definisi fungsi itu jika dan hanya jika setiap unsur. Nah, setiap unsur artinya semua anggota dalam himpunan A. Jadi semua anggota himpunan A berpasangan, jadi harus dihubungkan kepada anggota B. Tepat satu. Kalau tepat satu berarti semua anggota A harus diberpasangan kepada himpunan B tepat satu, tidak boleh dua. Nah, ini misalkan fungsi adalah suatu fungsi A dari himpunan A ke himpunan B, maka fungsi dilambangkan dengan fungsi A ke B, ya, dari fungsi himpunan A ke himpunan B. Himpunan A tadi itu dinamakan domain atau daerah asal. Sedangkan himpunan B disebut kodomain atau dinamakan kodomain atau daerah kawan. Himpunan semua anggota B yang mempunyai kawan di A, nah ini ring itu daerah hasil. Jadi himpunan anggota B yang mempunyai kawan atau pasangan pada himpunan A itu dinamakan daerah hasil. Contoh ini persoalan fungsi. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, maaf ini gambar 3, ini gambar 4. Gambar 1 fungsi enggak? Kita syarat tadi, kuncinya ada 2. Satu, bahwa setiap daerah asal atau himpunan A harus dihubungkan ke himpunan B. Ini semua sudah memenuhi syarat. Dan syarat kedua, tepat satu. Ini satu kan, 1 ke 3, 2 ke 4 dan selanjutnya. Nah, itu masuk gambar 1 ini termasuk fungsi. Gambar 2 lihat. Syarat yang pertama itu adalah 410 himpunan A itu betul dihubungkan ke himpunan B. Tetapi lihat ini, anggota himpunan A ada yang poligami, yaitu nomor 4 dan nomor 1. Nomor 4 dihubungkan ke 2 dan ke negatif 2. Artinya ini bukan fungsi. Nomor 3, gambar 3. Himpunan A yaitu 4, 3, 2, 1. Dihubungkan semuanya, betul. Syarat yang kedua ke 1 tepat ini 4 ke 1, 3 ke 1, 2 ke 1, dan 1 ke 1. Walaupun ini ditumbulkan ke satu anggota B, ini tetap dimakan fungsi karena syarat yang nomor 2 itu semua anggota A dan setiap anggota A dihubungkan tepat satu, tidak poligami.
Ini juga sama, nomor 4. Nah, bagaimana karena ini? Nah, kalau B ke A itu bukan fungsi karena lebih dari satu. Nah, tapi kalau ini B ke A dari gambar 2 itu fungsi. Ya, kenapa? Karena kan tepat satu. 2 ke 4 negatif 2 ke. Tapi kalau himpunan A ke himpunan B bukan fungsi. Nah, ini tadi sudah diterangkan ya alasannya. Sekarang persoalan fungsi lagi. Lihat diagram ini. Ini A ke B termasuk fungsi karena semua tadi. Yang ini bukan fungsi karena A ke dua anggota B. Yang ini bukan fungsi karena ada satu anggota A yang tidak dihubungkan. Karena kan setiap anggota A berarti seluruhnya. Sekarang persoalan kebilangan. Bersatu fungsi, lihat ini daerah asalnya negatif 1, negatif 4, 1, 8. Kan dihubungkan satu-satu. Yang nomor 2, ini bukan fungsi karena daerah asalnya 13 ke 4, 13 ke 5. Nah, ini bukan fungsi. Nomor 3, jelas fungsi. Nomor 4, lihat semuanya ini fungsi. Nomor 5, bukan fungsi karena 3 dihubungkan ke 4 dan 3 dihubungkan ke 9. Nomor 6, jelas ini fungsi. Nomor 7 bukan fungsi karena 8 dihubungkan ke 11 dan ke 19. Nah, itu anak-anak mengenai fungsi. Sekarang domain dan kodomain serta ring. Lihat sekarang bagian di bawah ini. Ini anggota A 1, 2, 3, 4, anggota B 5, 7, 9, 10, 11, 12. Domain jelas itu daerah asal yaitu 1, 2, 3, 4. Kodomain daerah daerah kawan yaitu 5, 7, 9, 10, 11, 12. Nah, kodomain dan domain ya ini sudah jelas. Sekarang ringnya itu adalah 5, 7, 9, 11. Kenapa 10 itu tidak dihubungkan dengan A? 12 tidak dihubungkan dengan A. Nah, berarti yang ada daerah ring atau daerah hasil itu yaitu 5, 7, 9, dan 11. Kemudian ini tadi sudah tahu himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 5, 7, 9, 10, 11, 12. Jika fungsi A dihubungkan ke fungsi B dengan fx sama dengan 2x tambah 3. Kalau masuk X keluar 2 kali X tambah 3. Jadi kalau misalkan masuk A di sini ganti X-nya oleh A maka keluar 2 kali A tambah 3. Domain tadi sudah. Kita lanjutkan. Sekarang diketahui negatif 1. Nah, ini carilah domain. Jelas domainnya itu daerah asal negatif 1, 2, 1, 8, 9 yang nomor 1. Yang nomor 2-nya negatif 5, 21, 11, 81 dan 19. Sedangkan ringnya itu jelas 6, negatif 51, 93 dan selanjutnya. Sekarang diketahui misalkan ini tadi fungsi fx sama dengan 2x kurangi 4. Ini yang masuk X keluar 2 kali X dikurangi 4. Jika masuk 1 ganti X yang ini oleh 1. Berarti X yang ke kanan diganti oleh 1. 2 kali 1 dikurangi 4. Jelas menghasilkan negatif 2. F negatif 1 ganti ini X-nya itu negatif 1. Berarti ini 2 kali negatif 1 dikurangi 4 menghasilkan negatif 6. Contoh A lagi. Fungsi H pada himpunan bilangan ya ditentukan oleh rumus HX sama dengan AX tambah B. Nah, ini kalian sudah ngerti. Kalau masuk X keluar AX tambah B. Nah, di mana A dan B bilangan bulat. Nah, jika H-nya negatif 2 sama dengan 4 dan H 1 sama dengan 5, tentukan A dan B. Berarti kalau begitu H negatif 2 artinya di sini X diganti oleh negatif 2. X yang ini juga diganti oleh negatif 2. Maka A kali negatif 2 ditambah B sama dengan negatif 4. Ini sudah ditentukan hasilnya. Nah, kemudian A kali negatif 2 sama dengan negatif 2A tambah B sama dengan negatif 4. Ini pakai ciri yang pertama yaitu persamaan 1. Ini H1. Artinya X ganti oleh 1. Berarti ini A kali 1. X ini juga diganti oleh 1. Nah, maaf. Nah, kemudian ini masukkan 1. Jadi A kali 1 ditambah B sama dengan 5.
Jadi A kali 1 kan A ditambah B sama dengan 5. Jadi B sama dengan 5 dikurangi A. Ini pakai ciri persamaan 2. Nah, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Artinya masukkan persamaan 2 ke persamaan 1. B ganti oleh 5 dikurangi A. Jadi B yang ini ganti oleh 5 kurangi A. Jadi negatif 2A ditambah B ganti 5 dikurangi A sama dengan negatif 4. Kurungnya dikeluarkan, maka prosesnya akan menghasilkan A sama dengan 3. Nah, kalau A sama dengan 3, A di ini jangan 3, maka B dapat diketahui B sama dengan 5 dikurangi 3. Jadi 2. Oleh karena itu nilai A3 dan nilai B2, maka rumusnya ini ganti. HX A-nya oleh 2. Jadi 2X ditambah, maaf 3X ditambah 2. Jadi rumus fungsinya HX 3X tambah 2. Nah, sekarang jenis-jenis daripada fungsi. Yang pertama jenis surjektif. Apa sih surjektif? Yaitu yang mana himpunan kawan, nah ini B, kawan anggotanya. Jadi himpunan B mempunyai kawan himpunan A. Nah, jadi setiap anggota B itu mempunyai kawan, walaupun ini poligami, sebab kan fungsinya dari A ke B gitu. Dari A ke B, kalau A ke B itu termasuk fungsi, tapi kalau B ke A itu bukan fungsi. Nah, di sini jenis fungsi subjektif, setiap anggota A atau setiap anggota B mempunyai kawan ke anggota A. Yang kedua jenis bijektif. Bijektif itu korespondensi satu-satu, yaitu setiap anggota A dihubungkan tepat satu ke anggota B. Jadi, nah ini korespondensi satu-satu. Yang selanjutnya, nah ini komposisi fungsi. Ada 3 himpunan. A diketahui 2, 3, 4, 5, B dan selanjutnya. Fungsi A dan B ditentukan rumus fx sama dengan 2x tambah 1. Ingat kalau masuk x keluarnya ini 2x tambah 1. Begitu juga dengan fungsi gx. Yang di gx itu dari B ke C dengan rumus yang ini ya. X kuadrat ditambah 2. Nah, kita kembali. Kalau x-nya 2 berapa hasil fungsi tersebut? Nah, ini kalau x-nya 2 ganti, berarti x-nya oleh 2. 2 kali 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kita selanjutnya, nah ini kan 3. Kalau berarti x-nya diganti oleh 3, oleh 3 yang kedua. Nah, ganti sekarang sini pakai rumus-rumus yang tadi ya. Untuk lebih mengertinya lihat yang ini. Nah, ini ya. Terus selanjutnya ini komposisi fungsinya ini. Nah, ini. Kan tadinya fx x kuadrat tambah 3, misalkan fungsi gx 2x kurangi 3. Fungsi x yang dikerjakan itu gx dulu. Gx itu adalah fungsi gx itu adalah 2x kurangi 3. Artinya fungsi g sama dengan 2x kurangi 3, ganti fungsi g-nya oleh 2x kurangi 3. Yang ini f sama dengan 2x kurangi 3. Nah, ini fungsi fx x kuadrat tambah 1, artinya x ini jadi x kuadrat. Kalau misalkan f 2x kurangi 3, x yang masuk diganti oleh 2x kurangi 3. Yang ini juga ganti oleh 2x kurangi 3. Jadi 2x kurangi 3 kuadrat ditambah 1. 2x kuadrat jadi 4x kuadrat. 2 kali 2 4x kali negatif 3, negatif 12x. Kemudian ini kuadrat jadi tambah 9. Kenapa tambah 9? Karena ini negatif 3 kali negatif 3. Nah, ini selanjutnya. Begitu juga dengan fungsi gof x. Jadi fungsi f dulu, x kuadrat. Yang masuk kan x kuadrat, ini fx x kuadrat tambah 1, ini fx x kuadrat tambah 1. Kalau misalnya untuk fungsi gx itu ada 2x kuadrat 3, artinya kalau masuk x keluar 2x tambah kurangi 3. Berarti yang masuk x kuadrat tambah 1 berarti 2 kali 2x tambah 2x tambah 1 dikurangi 3x ini ganti oleh x kuadrat tambah 1 dan selanjutnya. Jadi pada komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Nah, ini latihan, misalkan ini ya latihan 1 dan latihan 2.
Nah, input fungsi untuk sementara kalian